Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat semua yang berbahagia, saya itu paling senang kalau berbicara tentang bagaimana cara kita ini bisa hidup bahagia. Saya mencari banyak bagaimana cara kita untuk bisa bahagia. Ternyata banyak di dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa merasakan bahagia selama kita ada di dunia. Sahabat yang berbahagia, hari ini saya ingin sampaikan tentang salah satu cara agar hidup kita ini selalu merasa bahagia. Sebagaimana disebutkan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 hal yang apabila 3 ini kita lakukan dalam hidup kita, maka Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang akan dimudahkan oleh Allah dari urusan-urusan kita. Kita akan dimudahkan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan kita akan dibahagiakan oleh Allah kalau kita bisa melaksanakan 3 hal yang sudah disampaikan tadi. Dari hadis tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia ini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan inilah yang menjadi problem. Ketika Allah ini ditanya oleh setan pada saat itu, ya Allah, saya ikhlas untuk bisa masuk neraka semuanya, anak keturunan saya masuk neraka, tapi saya berjanji bahwa saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam sampai kapanpun agar mereka bisa masuk neraka bersama-sama kami. Saya akan goda mereka sekuat tenaga kami. Kemudian apa jawaban Allah? Allah menyatakan bahwa kamu bisa goda semua manusia, tapi ada satu manusia yang tidak akan pernah kamu bisa menggodanya. Kemudian setan pun bertanya, siapa orang yang gak bisa saya goda itu ya Allah? Jawaban Allah adalah orang yang selalu mengingat namaku. Jadi sahabat sekalian yang berbahagia, ketika seseorang itu selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada, maka keburukan tidak akan pernah bisa sampai ke dalam dirinya. Artinya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berbuat kejelekan. Hampir tidak ada orang yang berbuat kejahatan itu dimulai dengan Asmaul Husna, dengan menyebut nama Allah. Ada orang yang mencuri kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada mereka ini yang berbuat tidak baik kemudian dia mengucapkan asma-asma Allah. Sama seperti saat ini kita yang sedang belajar di bulan puasa ini. Kita bayangkan kita berada di dalam kamar kita sendiri. Di situ ada makanan dan di situ ada minuman. Yang siang hari itu kita benar-benar merasa lapar dan juga haus. Tapi mengapa kita tidak mau memakan makanan itu? Mengapa kita tidak meminum minuman yang ada di kamar kita ini? Padahal kita tahu tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa melihat atau mengetahui bahwa saat itu kita makan atau sedang minum. Tapi mengapa itu tidak kita lakukan? Karena kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi langkah kita.
Maka ittaqillah haitsuma kunta. Ketika kita sudah merasa bahwa Allah itu mengawasi dimanapun dan kapanpun kita berada, maka ketika kita jadi pedagang, kita tidak akan berani untuk berbuat curang, karena di situ ada Allah. Ketika kita berada dalam kondisi apapun, ketika Allah itu kita hadirkan, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk berani melakukan satu keburukan. Tapi yang sering kali jadi masalah itu adalah kita sering ingat Allah hanya di dalam masjid saja. Dan ketika kita keluar masjid, maka kita meninggalkan Allah hanya berada di dalam masjid saja. Jadi inilah yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang kedua adalah wa'atbi sayyi'atil hasanah, ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan yang lebih besar. Sebagai manusia, kita tidak akan pernah luput dari dosa dan juga salah. Pasti siapapun manusia pernah melakukan kesalahan atau dosa. Kemudian yang sering kali kita dengarkan adalah ketika kita mengingat dosa-dosa kita, ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, yang terucap hanya bacaan istighfar semata. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya pernah melakukan ini, ya Allah saya pernah melakukan itu. Istighfar boleh dan istighfar itu bagus, tapi yang jauh lebih bagus adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, yakni wa'at bi'isayyi'atil hasanah tamhuha. Jadi memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kalau kita pernah merasa bahwa saya telah melakukan dosa satu, maka kita usahakan untuk berbuat baik dan bisa mendapatkan 2 pahala. Kalau kita pernah merasakan bahwa saya telah berbuat 100 dosa, maka marilah kita berbuat kebaikan yang kira-kira bisa menghasilkan 200 pahala. Karena inilah nanti yang akan membuat kita bahagia. Ketika kebaikan kita ini lebih berat atau lebih banyak daripada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya itu bila ditimbang sakulat lebih berat daripada keburukan yang pernah ia lakukan, maka fahuwa fi isatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan begitu juga sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, manakala ketika kebaikannya ini lebih ringan, lebih sedikit dari keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan, maka yang terjadi adalah fa ummuhu hawiyah, mereka hidup laksana dan neraka hawiyah. Jadi mumpung di dalam bulan Ramadan ini yang Allah telah berjanji melipat gandakan semua amal ibadah kita, amal ibadah sunnah diberikan pahala sebagaimana amalan ibadah wajib di luar bulan Ramadan, dan amalan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah melebihi atau lebih besar pahalanya daripada jika dilakukan di luar bulan Ramadan. Untuk itu, senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak berbuat baik sekuat tenaga kita, sebanyak-banyaknya, agar ketika timbangan neraka, timbangan di akhirat nanti itu hadir ke dalam diri kita, maka kita sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan, wa amma man sakulat mawazinuhu. Dan yang terakhir adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika kita ini kepingin bahagia, maka sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu bergandengan tangan, kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bahagia. Maka wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Jadi kita berbuat baik kepada mereka, apapun agama mereka, apapun kondisi ekonomi mereka. Ketika hubungan dengan manusia, sesama manusia, Allah
memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semuanya. Mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah ketika kita bisa berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan siapapun kita baik, maka disitulah kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan. Kita baik kepada teman-teman kita, suatu saat kita berkunjung di satu daerah, yang daerah itu ada teman kita, maka yang terjadi adalah teman kita juga pasti akan menjamu kita, akan menghormati kita, akan berbuat baik kepada kita. Karena apapun yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, maka yarahu, Allah pasti akan menambahkan balasannya. Begitu juga apabila kita melakukan satu keburukan, maka Allah pasti akan membalasnya dengan keburukan yang lain. Bisa jadi ketika kita ini di sekolah, kita bully adik-adik kelas kita bully mereka itu yang lemah, yang kita merasa kuat. Mungkin Allah akan membalasnya, bukan mereka yang kita bully, bukan mereka yang kita mempermainkan. Tapi ketika kita berada di luar, ada orang yang mempermainkan kita, ada orang yang lebih kuat dari kita, kemudian dia mempermainkan kita. Inilah cara Allah membalas apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kami tutup dengan kesimpulan, mungkin ada pertanyaan yang ingin dibacakan. Silakan. Ada pertanyaan dari Dinda. Bagaimana cara menghadapi teman atau tetangga yang memiliki sifat kurang baik terhadap kita? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita ini menghadapi orang yang tidak baik kepada kita, bagaimana caranya? Ada satu cerita begini. Ketika ada dua anak muda ini pergi ke warung, kemudian dia membeli sesuatu dengan sopannya. Ibu, saya mau beli ini, harganya berapa? Boleh nggak ditawar? Dia dengan sopannya. Tapi si yang punya warung, si pemilik warung itu membentaknya. Ya, dia tetap sopan dan seterusnya. Sampai temannya ini adalah marah. Mengapa engkau menghadapi orang yang kurang sopan, kamu tetap sopan? Apa jawaban pemuda itu? Saya ingin sopan atau tidak ingin sopan, tidak boleh ada yang mempengaruhi. Kalau mereka, kalau orang itu tidak sopan terhadap saya, ya, yang penting saya tetap sopan kepada siapapun. Karena kalau akhlak kita ini dipengaruhi orang lain, berarti apa yang kita lakukan bukan karena Allah. Jadi caranya adalah selama kita ini berbuat baik, orang lain tidak membalasnya dengan kebaikan kita, maka kita harus tetap bersyukur. Allah telah menjadikan kita baik. Kalau kita ikut-ikutan tidak baik kepada mereka, berarti kualitas kita sama saja dengan yang Allah ciptakan keburukan kepada orang lain itu. Kemudian cara yang kedua adalah, kita ini seringkali dimarahi oleh orang lain, disakiti oleh teman kita. Maka cara yang seringkali saya gunakan adalah, saya terus mengingat kebaikan-kebaikan dia. Karena saya yakin sejelek apapun manusia itu, pasti ada kebaikan yang melekat dalam dirinya. Maka untuk menghilangkan rasa sakit hati saya kepada orang-orang yang tidak baik kepada saya, baik itu teman kita atau tetangga kita, maka yang saya lakukan adalah saya selalu fokus untuk mencari kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan kepada saya. Karena dengan itu, maka kita akan tetap bisa bertahan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan itulah yang harus kita yakini, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, suatu saat pasti akan berbuah juga. Mudah-mudahan ini akan menjadikan pelajaran bagi kita. Dan sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita, mencatat amal ibadah kita menjadi catatan amal yang kelak bisa kita banggakan di akhirat nanti, dan amal yang bisa memberat timbangan kita, timbangan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terus dan bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.